Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kemampuan guru dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran di MI Plus Al-Mahmud. Program Studi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2021. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu yang pertama Dr. Hajah Lu'lu' Nur Mufidah MPD, 2 Dr. Adi Wijayanto MPD. Perkenalkan, saya Hani Latifatus Sholihah, mahasiswa S2 PGMI kelas 2A. Penilaian pembelajaran. Penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data, kemudian digunakan untuk mengambil keputusan. Itu menurut Samuel Fomos. Jadi, penilaian pembelajaran berarti pengambilan data untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Karakteristik penilaian K13. Tahun ini kita menggunakan kurikulum 2013 sehingga di video ini saya membahas tentang karakteristik penilaian K13. Karakteristik yang pertama yaitu belajar tuntas. Asumsi yang digunakan dalam belajar tuntas adalah peserta didik dapat mencapai kompetensi yang ditentukan. Yang kedua yaitu autentik. Penilaian dengan berbagai cara dan karakteristik yang holistik yang mencakup kompetensi secara utuh yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang selanjutnya yaitu berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Karakteristik yang keempat adalah menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Contoh penilaian yang bervariasi antara lain tes tulis, tes lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Dan karakteristik yang terakhir adalah penilaian berdasarkan acuan kriteria. KKM atau kriteria ketuntasan minimum ditentukan oleh masing-masing lembaga yang memperhatikan karakteristik KD, daya dukung berupa sarana dan guru, dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya yaitu teknik penilaian pembelajaran. Karena K13 ini menggunakan penilaian autentik yang dibagi menjadi 3 ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini ada beberapa teknik penilaian yang dapat digunakan untuk menilai 3 ranah tersebut. Yang pertama, untuk penilaian sikap yang meliputi KI 1 dan KI 2. KI 1 sendiri adalah sikap religius dan KI 2 adalah sikap sosial, maka dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan atau KI 3. Penilaian pengetahuan dapat dilakukan melalui tes lisan, tes tulis, dan penugasan, baik individu maupun kelompok. Dan yang ketiga, untuk penilaian keterampilan atau KI 4 dapat dilakukan melalui kinerja atau unjuk kerja dan performance, proyek, dan portofolio. Selanjutnya yaitu analisis kemampuan guru dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran di MI Plus Al-Mahmud.
Di sini saya mengacu pada karakteristik penilaian K13 dan melalui observasi dan juga hasil evaluasi pembelajaran di MI Plus Al Mahmud tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama yaitu belajar tuntas. Karakteristik ini terdapat di MI Plus Al Mahmud dengan menggunakan KD esensial, yaitu KD yang dianggap lebih penting karena pada masa ini kita melalui masa pandemi dan kita hanya ada beberapa waktu saja untuk menyampaikan KD. Jadi tidak semua KD kami sampaikan, hanya KD esensial saja. Yang kedua yaitu otentik atau menyeluruh, yang di sini meliputi sikap atau afektif, kognitif atau pengetahuan, dan psikomotor atau keterampilan. Untuk penilaian sikap, guru di MI Plus Al Mahmud menggunakan jurnal harian guru dan buku penghubung. Buku penghubung ini bertujuan untuk menghubungkan kegiatan siswa apa saja yang telah dilakukan di rumah, nanti dicatat oleh wali santri di buku penghubung. Lalu ketika masuk, santri membawa buku penghubung itu dan dicek langsung oleh wali kelasnya masing-masing. Yang kedua yaitu pengetahuan. Di sini berupa tes lisan, tes tulis. Ada juga beberapa guru yang menggunakan tes lisan. Tes tulis ini bisa berupa tes tulis secara langsung maupun Google Form karena kita masih ada di masa pandemi. Yang ketiga yaitu psikomotor atau keterampilan. Kemampuan guru untuk menilai dari keterampilan dilaksanakan dengan unjuk kerja siswa dan portofolio. Untuk poin yang ketiga yaitu berkesinambungan. Jadi guru menggunakan jurnal penilaian harian guru agar penilaian bisa dilaksanakan secara terus-menerus dari awal pembelajaran sampai akhir. Jadi hasil pembelajaran siswa tidak hanya dinilai dari nilai akhir atau nilai ujian saja, tetapi meliputi nilai tugas, nilai PH, nilai PTS, serta nilai PAT. Jadi dari awal pembelajaran siswa terus-menerus dinilai dan dicatat dalam jurnal penilaian harian guru. Yang keempat yaitu teknik penilaian yang bervariasi. Sesuai dengan penilaian otentik, guru juga menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, disesuaikan dengan keadaan pada semester ini. Karena pada semester ini yang awal itu anak-anak semua belajar di rumah, jadi guru menggunakan tes tulisnya menggunakan aplikasi Google Form. Dan di akhir semester ini, akhir tahun ini, alhamdulillah siswa bisa masuk meskipun harus setengah-setengah. Jadi guru dapat melakukan tes tulis melalui CBT atau tes yang berupa pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Selain itu juga ada penugasan, unjuk kerja, dan portofolio. Dan yang terakhir yaitu kriteria acuan. Di MI Plus Al Mahmud KKM-nya adalah 76. Ini menyesuaikan dengan KD esensial, sarana pendukung yang berupa lab IPA, lab bahasa, lab komputer, ruang kelas yang memadai, fasilitas sekolah yang lain, dan tidak lupa kemampuan guru serta karakteristik peserta didik yang dapat dilihat melalui observasi santri baru. Jadi semua santri di MI Plus Al Mahmud di awal masuk dilaksanakan observasi. Di situ santri dapat diketahui karakteristik belajarnya, pemahamannya sampai mana,
Jadi guru dengan mudah untuk mengelompokkan gaya belajar anak sesuai karakteristik masing-masing, serta karakteristik tersebut dapat digunakan untuk menghitung KKM di MI Plus Al-Mahmud. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, pasti masih ada banyak kekurangan dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.